إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari ini ada sebuah berita yang sangat viral yang tersebar di media sosial dan menjadi pukulan telak atau kritikan yang sangat keras bagi kita semua pengelola pondok pesantren ataupun rumah tahfiz, di mana masalah ini adalah merupakan sebuah kritikan bagi kita semua, para pendidik, para ustadz, para dai, para kiai, untuk lebih gencar lagi memberikan penegasan bahwasanya pondok pesantren tersebut adalah merupakan tempat pembinaan pendidikan anak-anak untuk menjadikan mereka lebih baik lagi keadaannya, tentunya dalam segi ilmu agama. Ya mungkin di sana ada pondok pesantren tahfiz, kemudian menonjol pendidikan bahasa Arabnya dan yang lain sebagainya. Namun jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau boleh dikatakan kasus ini adalah sebuah kecolongan bagi kita semuanya, terlebih lagi orang tua, agar selektif kemudian memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren. Di mana jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kasus ini menjadi heboh ketika sudah dikonsumsi publik, dan ini juga ada sebenarnya manfaatnya publik tersebut menyebarkan berita kepada kita semuanya berkaitan dengan kasus-kasus yang ada. Dan kasus ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala sangat mengerikan karena menyangkut hak-hak anak di bawah umur, di mana diberitakan bahwasanya ada seseorang yang bernama Heri Wiryawan alias HW yang merupakan guru pesantren di sebuah tempat di Bandung, kemudian memperkosa santriwatinya ya sebanyak 12 orang. Dan itu terjadi pada tahun 2016 sampai 2021. Sebenarnya ini jamaah rahmatullah sebuah kemirisan yang sangat fatal. Kenapa bisa terjadi dengan rentang waktu yang sudah sangat lama? Berarti ada pembiaran, ataupun mungkin di sana masalah ini sudah diketahui namun ditutupi. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan 8 korban dari HW ini itu sudah melahirkan. Dan kita tidak tahu apakah korbannya ini masih ada orang tuanya atau mereka memang yatim piatu yang tidak memiliki keluarga. Sehingga bagaimana mungkin orang tua itu membiarkan anaknya ya kemudian melahirkan tanpa melakukan pernikahan. Ini seharusnya menjadi bahan penyelidikan bagi aparat kepolisian untuk lebih mendalam lagi menguat kasus ini. Kenapa bisa sampai banyak korban dan semuanya korbannya hampir semuanya hamil, dan 2 dari korbannya itu sementara hamil. 8 melahirkan, 2 yang sementara hamil. Kemudian jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tersebar kemudian di media sosial juga info-info tetangga dari pondok pesantren tersebut. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya ternyata wallahu a'lam bishawab, dan memang sudah sangat tersebar bahwasanya pondok pesantren ini ada indikasi dia berpemahaman Syiah. Bahwasanya pondok pesantren ini ada indikasi atau berafiliasi atau bermanhaj Syiah. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar untuk selektif memasukkan keluarga-keluarganya ke pondok pesantren, apakah laki-laki maupun perempuan. Karena jangan sampai kita menginginkan kebaikan bagi keluarga kita, anak kita, tetangga kita, dan orang-orang yang terdekat kita, namun sebaliknya mereka masuk ke tempat yang salah. Apakah akidahnya sesat, apakah pemahamannya sesat, apakah amalannya tidak baik, atau pendidikannya tidak bermutu. Maka kalau kita berbicara tentang Syiah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka memang jelas bahwasanya Syiah ini adalah merupakan sekte yang sangat terlarang di Indonesia, dan itu sudah ada aturannya berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya Syiah ini adalah merupakan di antara sekte yang sangat sesat. Dan mudah-mudahan dengan adanya kasus seperti ini kita semakin terbuka bahwasanya memang Syiah ini perusak dia. Dan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita bisa melihat bahwasanya Syiah ini, para penganut Syiah, disebutkan oleh para ulama, dimanapun mereka berada selalu melakukan kerusakan. Ya, di Irak, kemudian di Suriah, di Lebanon, dan di kawasan-kawasan yang lainnya. Kalau Syiah itu mendominasi atau 50-50, 50-50 dengan ahli sunnah wal jamaah, maka Syiah tidak kemudian ragu untuk memerangi dan membunuh kaum muslimin. Ini bahaya sekte Syiah zaman rahmatullah. Jadi sekte Syiah ini 11-12 dengan PKI. Kalau kita sangat mengkhawatirkan gerakan komunis yang pernah terjadi, kemudian membantai para santri dan para ulama di Jawa dan berbagai tempat yang lainnya, maka Syiah harus seperti itu. Sangat berbahaya mereka, bahaya laten Syiah dan bahaya laten PKI. Maka kita melihat saudara-saudara kita di Suriah sana dibantai oleh Bashar Assad la'natullah alaihi qatalahumullah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Itu mereka membantai kaum muslimin Sunni. Ia membunuh laki-lakinya, memperkosa wanita-wanitanya, dan mencincang-cincang anak-anak kaum muslimin. Dan pernah terjadi zaman rahmatullah di Madura sana, bagaimana kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Syiah. Ya, sangat mengerikan memang zaman rahmatullah, watak orang Syiah ini selalu membuat kerusakan dimanapun mereka berada. Mereka lebih kufur dari orang kafir, mereka lebih munafik dari orang-orang munafik. Maka sesungguhnya Syiah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala di antara akidah atau pemahaman yang sangat sesat dan berbahaya yang kemudian kita biarkan. Kemudian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala di antara ajaran Syiah yang menurut mereka ini adalah merupakan amalan yang utama adalah nikah mut'ah. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah zaman rahmatullah? Adalah nikah dalam rentang waktu yang singkat, yang sesuai dengan kesepakatan laki dan perempuan. Dan nikah mut'ah ini adalah nikah yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Karena nikah mut'ah ini tanpa wali. Misalnya ada perempuan yang menganut pemahaman Syiah, maka kalau di ajaran Syiah boleh menikah tanpa wali. Sementara Nabi SAW menyebutkan di antara rukun daripada pernikahan itu, syarat sahnya pernikahan adalah harus dengan wali. La nikah illa biwalin. Tidak boleh nikah kecuali dengan adanya wali. Maka salah satu kerusakan yang ingin dilakukan oleh orang-orang Syiah la'natullah alaihi adalah merusak kehormatan kaum muslimah, yaitu dengan melakukan pernikahan mut'ah. Nikah senang-senang, nikah dengan waktu tertentu. Ya, ini na'udzubillahi min dzalik zaman rahmatullah, sebuah kerusakan yang sangat luar biasa. Jadi mereka merusak kaum muslim dalam segi akidah, dan mereka merusak kaum muslimin dalam sisi kehormatan kaum muslimah. Maka kita bisa dapatkan zaman rahmatullah banyak didapatkan di wilayah Makassar ini dengan Bandung ini sudah menjadi pengetahuan bagi kita semuanya bahwasanya memang Syiah ini sangat menggencarkan pemahamannya khusus bagi anak mahasiswa atau anak mahasiswi. Ini juga menjadi peringatan bagi orang tua agar selektif melihat anaknya, jangan sampai anaknya rusak. Di perguruan tinggi, berbagai macam perguruan tinggi Syiah masuk, ya, mendoktrin, kemudian merangkul
kemudian mencari orang yang bisa dijadikan tentara-tentara Syiah la'natullah alaih. Dan salah satunya adalah zaman rahmatullah adalah mereka ini nikah mut'ah. Ya, mereka nikah mut'ah. Misalnya ada mahasiswa dan mahasiswi yang sudah sepakat, dan ini pernah terjadi. Kemudian mereka nikah mut'ah. Jadi mereka sepakat dalam waktu tertentu, misalnya 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, hamil atau tidak hamil, ya kalau sudah selesai akadnya mereka kemudian berpisah. Kemudian wanitanya ini menikah tanpa walinya, tanpa sepengetahuan keluarganya. Maka ini adalah merupakan di antara musibah zaman rahmatullah, untuk mewanti-wanti dan memperingatkan anak-anak kita, keluarga kita dari pemahaman Syiah ini la'natullah alaih, yang ingin merusak kaum muslimin dan muslimah dengan ajaran-ajaran sesat mereka, dengan ajaran-ajaran sempalan mereka. Ya, termasuk mungkin kasus ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena mereka melihat, memandang bahwasanya semakin banyak nikah mut'ah yang dilakukan, maka amalannya, pahalanya semakin besar. Sampai-sampai dalam riwayat dari ustadz, kiai, bobrok mereka mengatakan, siapa yang nikah mut'ah berkali-kali dengan jumlah wanita yang banyak, maka dia setara dengan kedudukannya dengan wali, bahkan setara dengan kedudukannya dengan Nabi SAW. Maka ini adalah merupakan diantara ajaran sempalan yang sangat jelas kesesatannya zaman rahmatullah. Dan antara Sufi dengan Syiah ini ada kesamaan. Apa kesamaannya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ternyata kalau kita teliti, Syiah dengan Sufi ini sama-sama mengagungkan imam-imam mereka, ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka. Kalau di Syiah disebut dengan imam, kalau di Sufi disebut dengan mursyid, sama saja. Ya, manusia yang dijadikan sebagai sosok yang diagung-agungkan. Ya, bahkan perkataan mereka itu dikatakan 100% mutlak banyaknya mursyid mereka. Kalau mursyidnya mengatakan makan tai, ya makan tai. Naudzubillahi min dzalik. Kalau misalnya seperti orang-orang Syiah itu, kalau perayaan Asyura, ya sebagian mereka memakan kotorannya imamnya, menyapunya di mukanya. Naudzubillahi min dzalik. Kesesatan zaman rahmatullah yang terjadi. Inilah mungkin jawaban juga bagi orang-orang yang jahil, yang tidak paham agama. Hendaknya kalian diam. Jangan kalian mengatakan, kalau kita membahas sebuah kesesatan, kalian mengatakan jangan saling menyalahkan, saling introspeksi diri. Di sana ada ilmu ini, di ilmu itu. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang jahil ini adalah merupakan diantara ujian bagi orang-orang yang berilmu. Sebab mereka ini orang jahil, tidak pernah berhenti mulutnya untuk berkomentar dengan kebodohan mereka. Ya, hati-hati, komentarnya antum ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala Anda termasuk orang-orang yang membela kesesatan, membela orang-orang yang menyimpan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus ini zaman rahmatullah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar ketika memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren, melihat apa akidah dan manhaj dari orang-orang tersebut. Ya, dari orang-orang tersebut. Dan hati-hati doktrin Syiah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan dan informasi yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya, sebagian orang mengatakan jangan masukkan anak-anak Anda ke pondok pesantren Salafi, Wahabi, nanti jadi ekstrem, radikal, terorisme. Dan selama ini tidak ada buktinya. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan demikian itu tidak ada buktinya. Justru yang tidak pernah disinggung-singgung ini yang ada masalah, seperti Idrus Ramli dan kawan-kawannya yang mengatakan jangan masukkan anak Anda di pondok pesantren Salafi, Wahabi, nanti akan menjadi radikal, terorisme dan sebagainya, ini dan itu. Namun tidak ada pernah buktinya. Ya, tidak ada satupun anak-anak yang masuk ke pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyun yang mereka gelari Wahabi, itu menjadi radikal dan terorisme. Toh kalau ada yang mirip-mirip seperti kita, misalnya mereka jenggotan, celana cingkrang, maka itu bukan Salafi, itu Khawarij. Ya, berbeda zaman rahmatullah. Salafiyun ini beragama sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dan memang ada sekte Khawarij yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, ciri-cirinya lebih hebat lagi daripada orang-orang yang berjalan di atas Ahlussunnah wal Jamaah. Sama-sama Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian cemburu dengan salat-salat mereka, kalian cemburu dengan puasa-puasa mereka, kuat mereka beribadah, jidatnya ya mungkin hitam, yaitu sebagai
Mungkin karena banyaknya sujud-sujud mereka, banyaknya membaca Quran dan sebagainya, namun pemahaman mereka menyimpang. Ya, sekali lagi pemahaman jamaah rahmatullah. Jadi Idrus Ramli termasuk orang yang tidak paham dalam menilai mana jenggot sunnah dan mana jenggot khawarij, mana pemahaman sunnah, mana pemahaman khawarij. Inilah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya modal kebencian, kemudian kita menyebarkan berita-berita dusta dan palsu. Namun sebaliknya, dia tidak pernah memperingatkan umat tentang Syiah. Sementara kerusakan Syiah nampak, salah satunya ini. Ya, di media sosial tersebar chattingan di grup WhatsApp bahasanya masyarakat setempat yang bertetangga dengan pesantren tersebut melihat memang pondok pesantren ini tertutup, eksklusif. Dan kemudian yang kedua adalah terindikasi dengan pemahaman Syiah yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala menjadi terang benderang bahwasanya al-haq itu senantiasa muncul dan kebatilan akan senantiasa tenggelam, senantiasa binasa, senantiasa akan hilang dari tengah-tengah umat manusia. Sehingga kita semuanya lebih selektif untuk memasukkan anak-anak kita. Ya, jangan masukkan anak-anak ke pondok pesantren sufi. Kemudian yang radikal itu ada nampak itu. Kemudian yang ketiga pondok pesantren Syiah la'natullah alaihi. Kemudian pondok-pondok pesantren yang lainnya yang menyimpang akidahnya, yang tidak jelas apa yang diinginkan daripada pendidikan-pendidikan yang mereka terapkan. Adapun pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah sangat jelas zaman rahmatullah, Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mendidik anak-anak menghafalkan Quran, menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian memperbaiki adab dan akhlak-akhlak mereka, selesai urusan zaman rahmatullah. Simple. Jadi pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah, para salafiyun atau yang digelar Wahabi itu sangat simpel zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala sedikit pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini kita semuanya lebih selektif, lebih kritis lagi memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren, jangan sampai menjadi korban daripada keburukan-keburukan orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka yang kemudian hakikatnya adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, yang diustadkan, yang dikiaikan, yang diulamakan, dan mereka ini adalah merupakan di antara perusak-perusak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.